Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Monggo saderenge maos tawasul rumiyin kesane ilmu sing kadang kita pelajari sana-sana iki saged dados ilmu kang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi yahlamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah SWT, sehingga langkah kaki kita masih dipermudah oleh Allah untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Matur muga saya saged istiqomah. Matur muga kita termasuk tiang-tiang ingkang dipun kersakaken dados ingkang sae. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para siapa yang dikehendaki untuk bisa menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan tentang ilmu agamanya Allah Ta'ala. Maka muka golongan saya termasuk di dalamnya. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muka saya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh saya yang mulia, lanjutakan keterangan yang kemarin, yaitu seputar sholat, macam-macam sholat, kitab ahkam sholat. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya sholat. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Pertama kalinya amal yang akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat bagi orang-orang Islam, yaitu sholatnya. Sebelum ibadah yang lain itu ditanyakan, maka terlebih dahulu sholatnya dulu yang ditanyakan. Sholatnya kena napa mboten, enten sing bolong napa mboten. Lek boten enten sing bolong, sudah memenuhi standar syariat fikih napa dereng. Menawi dereng napa kok dereng. Terus pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang maha adil, tidak bisa disuap, karena malaikat boten turun harto, lebih di atas KPK. Ketika sholatnya itu sudah dianggap baik, maka untuk ibadah yang lainnya ini bisa lolos, karena standar utamanya adalah sholat. Menawi sholatnya kirang sae, maka untuk ibadah yang lainnya ini perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, saking pentingnya sholat, monggo sering kita niati untuk ta'allum, untuk mempelajari seputar apa itu sholat, hukum-hukumnya sholat, syaratnya, rukunnya, dan semuanya. Monggo dipun niati ibadah, karena ini juga perintah untuk mencari ilmu. Berarti kita ini sedang mengerjakan perintahnya Allah Ta'ala, yaitu ibadah mencari
ilmu, dan itu pahalanya luar biasa ageng. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat-salat yang diwajibkan atau salat fardu itu jumlahnya ada 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yas'auha fadiku hina idzin. Ketika waktu salat itu telah tiba, maka orang-orang yang kena taklif atau orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, dalam hal ini adalah sholat, maka dia kena khitab. Khitab itu kena kewajiban untuk segera mengerjakan sholat. Waktunya sesuai dengan nama-nama sholat itu. Oleh karena itu, ketika ada orang sudah memasuki waktu sholat, dia masih belum sholat, padahal waktunya masih ada. Maremoten tiang waunika pecah, maka orang tadi itu punya satu hutang, yaitu sholat. Contohnya zuhur kan jam 12 pun masuk ya, dari sholat tenang mawon. Jam sunggal dolan tempat menakung tabrakan, akhirnya meninggal dunia. Maka dia itu punya hutang untuk mengerjakan sholat fardu, yaitu fardu zuhur. Sinten sing mengerjakan? Nggih ahli waris di sholat ahli waris sendiri boleh, minta tolong pada orang lain boleh. Carane ya napa? Menawi jenengan badhe mengkodoi miliknya bapaknya aja niki, bapake niku nggak ada utang sholat zuhur karena belum sempat mengerjakan sholat zuhur, meninggal dunia. Usolli fardhu zuhri li abi, sebutkan namanya. Waktu bapake kata niat kula niat sholat zuhur untuk bapak saya, namine bapake disebutaken lillahi ta'ala, sampun ngoten tok. Boten usah ditambahi kodoan, boten masalah. Karena sholat kodok adalah sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Walaupun boten diniati sholat kodok, sudah otomatis menjadi sholat kodok. Atau jenengan diminta tolong, bapakku biyen tepak durung mati, akeh utange sampai 5 bulan gitu. Dihitung berapa hari 5 bulan itu. Terus jenengan diminta tolong per hari pinten, terserah. Terus jenengan ngelampahi untuk orang tadi. Usolli fardhu zuhri, la zuhur maupun asar. Li sinten, disebutkan namanya. Berarti jenengan sholat itu untuk orang tadi, untuk menggugurkan kewajibannya orang tadi. Napa? Karena sholat fardu itu ketika ditinggalkan 1 rakaat, maka niku jenengan menawi enggak ada tabungan salat sunat, niku saged motong tabungan salat sunat jenengan 70 rakaat. 1 salat fardu dipotong 70 salat sunat. Kata nggih kajake nggih. Lek salat subuh berarti 70 ping kali 140. Iku subuh tok niku. Menawi yang ditinggalkan zuhur berarti 70 kali 4, 280 rakaat salat sunat jenengan ijal. Padahal itu tabungan yang diperuntukkan untuk membeli surga. Surga kan harus dibeli, tidak ada yang cuma-cuma. Tiketnya surga itu harus dibeli bukan dengan uang, tapi dengan amal soleh. Uang juga bisa digunakan, dijadikan amal soleh, yaitu ketika uang tadi itu dibuat untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, monggo menjadi introspeksi kita masing-masing ya, termasuk kula. Mari kita jaga sholat kita, jangan sampai ada yang terlupakan. Jangan sampai apalagi disengaja. Terus meninggalkan sholat niku macam-macam.
menawi meninggalkan sholat karena alasan malas, maka termasuk kategori dosa besar. Dosa besar, sanes kecil. Tapi kalau meninggalkan sholat karena punya keyakinan kalau sholat itu tidak wajib, ini langsung murtad. Karena dia meyakini perkara wajib tidak wajib. Jadi harus hati-hati. Masalah hati ini, hati goyang titik ini saged nggarai dosa, ya saged nggarai pahala. Kalau lanjut seputar sholat. Jadi ketika waktu sholat itu sudah masuk, berarti kita ini sudah punya kewajiban untuk sholat. Yang paling sahih bersegera untuk sholat. Terus kanjeng Nabi, khairul a'mal as-sholatu fi awal waktiha. Sebaik-baik pekerjaan yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Berarti kait azan langsung kita kerjakan sholat sunat qobliyah. Mari ngoten, ujian sambil nunggu jamaah yang lain, selanjutnya berjamaah. Niku sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya amal, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Kuatus nopo? Kuatus mungkin boten nututi. Boten karena umurnya orang boten sing semerang rahasia Tuhan. Yang pertama di antara sholat 5 waktu itu namanya sholat zuhur. Qala Nawawi, Imam Nawawi ini termasuk salah satu dari pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau punya alasan kenapa sholat zuhur itu dinamakan sholat zuhur. Summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatun nahari. Karena sholat zuhur itu dikerjakan di tengah-tengah hari, di siang hari. Zuhur itu artinya jelas. Sesuai namanya berarti sholat ini dikerjakan pas matahari ada di atas kita. Kan boten peteng ya. Walaupun mendung apa insyaallah sik ketok. Nek tepak zuhur. Makanya sholat zuhur dikatakan zuhur karena artinya zuhur adalah jelas. Kayak singen boten jam-jaman kanjeng Nabi. Atau segalanya itu ada ukurannya. Sholat zuhur karena jelas berarti dinamakan sholat zuhur. Niki menjelaskan selanjutnya menjelaskan tentang waktu-waktunya. Wa awwal waqtiha zawalu aymailus samsi an wasatis samai. Awal permulaannya salat zuhur terus saya nggih. Niki biar kita tahu sejarah. Aslinya untuk zaman sekarang kita untuk mengetahui waktu sholat awal waktu sampai akhir waktu itu tidak perlu mempelajari kitab karena sudah ada jam, apalagi ada jam digital. Jadi masuk waktu ini jam segini sampai habisnya ada semua. Memang tambah canggih saat ini. Tapi kalau orang-orang dulu bingung karena zamannya belum modern. Tapi tidak ada salahnya kita mengetahui sejarah. Ya apa sih waktu zuhur itu dimulainya kok moro ono tulisan jam 11 lebih 30 umpamanya. Moro meneh ganti maneng. Mboten mesti. Mboten dipaten jam 11.30 terus. Tiap hari atau tiap minggu ada perubahan. Minimal 1 menit ngoten ya. Awal waktu zuhur itu dimulai sejak zawalu aimailus samsi. Sejak condongnya matahari, ketika matahari itu ada di tengah-tengah, pas di tengah-tengah kepala kita, itu agak condong ke barat sedikit. Berarti lek wonten ayang-ayang rodok berubah wonten wetan ya. Niki umpama manusia. Dan niki matahari ada di atas niki lurus niki. Lurus berarti orang tadi itu tidak punya bayangan karena matahari berada di atasnya orang tadi. Ketika matahari mulai lengser nang barat sedikit, itulah dimulainya masuknya waktu zuhur.
Berarti orang tadi punya bayang-bayang di sini, ya? Karena mataharinya ada agak condong ke barat. Zawal samsi atau lengsere matahari agak ke barat sedikit. Sampai kapan? Sampai bayangannya orang tadi menyerupai bendanya, menyerupai orang tadi. Lek wong-wong nika tingginya 170 meter ya. Mungkin bayangan ini 170 meter. Sama dengan orang ini atau sama dengan benda, umpama benda ini. Jangan cepakan benda 1 meter 70. Terus matahari terus sampai ke sini. Niki sampai bayangan benda tadi itu sama dengan bendanya. Bayangannya juga 170. Maka waktunya zuhur ini sudah habis. Berarti kalau waktu zuhur habis berarti sudah masuk waktu asar. Ini dengan catatan kalau mataharinya terbitnya lurus dari timur kita. Sementara yang ada saat ini matahari ini golek terbit mboten ndek wetan persis nggih. Dia pun dilihat Pak. Rodok mojok mriku. Karena rodok mojok mboten memenuhi syarat. Apakah ada daerah yang matahari itu terbitnya lurus dari timur? Ada. Di daerah Arab Saudi sana, di daerahnya Rasulullah, di daerah Mekah, pokok daerah Arab Saudi. Lalu matahari itu dari timur lurus. Kalau kita kan matahari kadang agak ke utara sedikit, bahkan lah ke pojok kan. Berarti kita ini bukan daerah garis khatulistiwa istilahnya. Tapi kalau di Arab sana lurus. Bahkan menurut penelitian dari ilmuwan yang biasa bermain ke luar angkasa, dolane mboten nanggung-nanggung, telur angkasa mriku, numpak pesawat, nggih. Rekreasi istilahnya. Saya kula kali Pak Muslimin teng anu nggih, kalau nggih teng Blitar. Siangnya tak makin napa teng Kediri ya, Pak. Niku ketika bermain-main ke luar angkasa dan meneropong isinya bumi, terus sampai tutup di tengah-tengah bumi itu adalah Ka'bah. Berarti Ka'bah ini memang ada di tengah-tengahnya bumi. Lurus boleh mriki persis. Diteropong aja. Kok ono kotak-kotak dan ternyata setelah di zoom le kamera, itu Ka'bah berada di tengah-tengahnya bumi. Mereka lek badhe ningali waktunya masuknya sholat niku sudah memenuhi syarat. Lek dek niki mboten saged. Kalau tidak bisa berarti ketika kita ingin tahu masuknya waktu sholat terus wudu, jangan menggunakan model kayak gini, kayak apa bayang-bayang niku. Nggih ndamel ilmu hisab. Lek pondok wonten istilah ilmu falak. Lek bahasa ndek napa perguruan tinggi astronomi, ilmu astronomi. Itu ilmu-ilmu yang untuk mengetahui masuknya waktu sholat, masuknya awal bulan. Makanya ketika bulan puasa 1 Ramadan saged ditingali, 1 Syawal saged ditingali dengan menggunakan ilmu falak atau ilmu astronomi istilahnya. Selanjutnya waktu asar. Wal asru, yang kedua namanya salat fardu itu salat asar. Wa summiyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurubi. Kenapa dinamakan salat asar? Karena salat asar itu mendekati terbenamnya matahari. Asar niku artine masa. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat amal soleh seperti kita saat ini pada malam hari ini. Insyaallah betul termasuk kategori orang yang merugi. Terus asar itu diartikan waktu yang sudah mendekati
waktu terbenamnya matahari, makanya dinamakan salat asar. Wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Pertama kali masuknya salat asar seperti keterangan tadi, yaitu ketika bayangan benda tadi ini menyamai tingginya benda. Persis 170 tingginya benda, berarti bayangannya 170. Niku waktu zuhur habis, berarti sudah masuk waktu asar. Tapi pas ngoten niku umpama kita sholat hukumnya sah tapi makruh. Karena sangat tepat sekali. Terlalu dini. Atau lebih berapa 1 menit atau 2 menit. Niku afdal ya. Pun tepat waktu masuk sholat langsung takbir. Niku malahan sangat makruh. Napa? Kita tujuannya ihtiyatan untuk ngati-ngati. Ku atas kita ini ngitungnya kurang. Terus wanian dilebihi mawon. Termasuk nusewu jenengan ketika membasuh pergelangan tangan kan iki batasnya. Niku dikengken lebih ini hukumnya wajib nih. Pun dipasaken nopo malih digarisi barangnya. Dirugi mungkin ya. Dilebih mawon antisipasinya kuatas kita hitungannya kurang. Walil asri khamsu awqatin. Waktu asar itu mempunyai 5 macam waktu. Ahadwa waktul fadilah. Yang pertama yaitu waktu yang paling afdol, waktu fadilah. Kapan itu? Wa fi'luha awal waktu, yaitu kita kerjakan salat asar di awal waktu, tapi boten pas tepat waktu masuk, dilebihi minimal 1 menit. Itu kita mengerjakan salat, itulah yang dinamakan waktu fadilah atau paling utamanya waktu. Wathani waktu ikhtiar. Yang kedua waktu asar itu waktu ikhtiar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini. Waktu ikhtiar niku waktu biasa, mboten pati nemen afdole, nggih mboten akhir. Kapan niku? Nggih setelahnya waktu asar yang kita kerjakan tadi itu ila dhillil mislaini, sampai bayangan benda tadi itu 2 kali lipat. Kalau 1 kali lipat berarti kan masih masuk waktu asarnya. Tapi contohnya 170 tadi tingginya benda tadi itu. Bayangannya berarti 170 niku pun melebat waktu asar. Ketika 2 kali lipat berarti 170 kali 2 pinten, Pak? 14. 340 cm. Niku berarti waktu ikhtiar salat asar ini sudah habis. Maksudnya ketika sudah 2 kali lipat kita masih diperbolehkan mengerjakan salat asar, tapi mboten pati afdol. Tapi nggih mboten apa-apa. Maksudnya salat itu tetap sah. Wa tsalitsu waqtul jawazi. Yang ketiga waktu asar itu ada namanya waktu jawaz, waktu diperbolehkannya salat. Kapan itu? Yaitu sampai terbenamnya matahari. Sebelum matahari itu terbenam, kita mengerjakan salat asar itu masuk kategori waktu diperbolehkan salat, atau istilahnya kitab waktu jawaz. Terus waktu asar itu mulai masuk setelah bayangan benda tadi itu 2 kali lipat, sama nggih, persis dengan bayangan benda sama dengan tinggi benda sampai terbenamnya matahari. Habisnya kita sebelum matahari itu terbenam sholat guys, sampai salam fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, langsung dur adzan maghrib. Lah kita ini berarti mengakhirkan sholat ya, waktunya akhir. Karena waktunya akhir, kita masih masuk kategori sholat adaan. Sholat ada di waktunya, adaan, waliannya kodok niku ada. Kalau kodok, sholat dikerjakan di luar waktu
waktunya. Kalau ada masih di dalam waktunya tapi akhir. Warabi'u waktu jawazi bila karoha. Yang 4 yaitu waktu boleh dan tidak ada makruh, yaitu mimasi rizil mislaini ilal istiror, yaitu ketika bayangan tadi itu 2 kali lipatnya, berarti 170 kali 2 pinten 340 nggih, sampai sebelum terbenamnya matahari tapi sudah ada tanda-tanda mau terbenam. Napa tanda-tandane? Yaitu mencorong agak ke kuning-kuningan di ufuk barat. Berarti tanda-tanda sudah mau terbenam. Terus ketika tidak ada mendung, niku warna langit sebelah barat sendiri itu warnanya adalah kuning. Berarti pun persiapan pada maghrib. Yang terakhir waktu salat asar itu wal khamisu waktu tahrim, yaitu waktu tahrim. Wa huwa ta'khiru wa ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Waktu tahrim itu ketika kita mengerjakan salat asar, mantun takbir, terus dapat 1 rakaat, marang mantun sujud ya, rakaat pertama sujud terus ngadeg maneh. Niku pun adzan. Berarti sudah masuk waktu maghrib. Niku namine waktu tahrim. Waktu yang haram. Tapi sholatnya sah. Sholatnya dihukumi haram tapi sah. Niki sholat sih haram ya. Napa malih mboten sholat. Waktu tahrim karena waktunya mepet. Ndak sampai napa niku ndak sampai 2 rakaat. 1 rakaat tapi nututi. Istilah di usul fikih yang dikatakan sholat ada adalah mengerjakan sholat di waktu yang bisa nututi 1 rakaat. Ini masih ada. Umpami sholat asar nih, jenengan sholat sudah mantul sujud kedua, terus bangun ke atas, adzan. Niku terus akan betul saya dibatalkan sampai tambah 3 rakaat. Jenengan masih kategori sholatnya sholat ada, sholat di dalam waktu ya. Walaupun yang 3 rakaat itu di luar waktu. Pokok nututi 1 rakaat tok. Niku lek keterangan usul fikih. Dan hukumnya haram. Tapi haramnya niki ningali. Kenapa kok bisa akhir? Ya nutukaken menggawean. Lah bahaya niku. Kalau alasannya karena uzur salat, mboten napa-napa. Napa uzur salat niku? Nomor sunggal itu lali aku lek durung salat asar, mergane aku masra kayu tak tenang-tenang tak pikir mari Mang, tak eling-eling maneh durung tibake are ngape wudu langsung takbir oleh 1 rakaat maghrib terus akan dong. Tapi mboten haram ini karena lupa. Terus uzur salat yang pertama lupa, cuma 2 uzurnya salat itu. Yang kedua lali habis lupa sami. Tidur nggih. Keturun tapi mboten enten sing buka. Lek keturun tapi enten sing buka, tapi njenengan mboten tangi, maka sing buka wau mboten ketusan. Sing dibuka ndak tangi-tangi sing dosa. Tapi lek wonten lak keluarga nggih, anake wis balik dari salat, ibuke utawa bapake meneng mawon. Maka yang dosa itu yang tidak tidur. Karena orang yang tidur masuk kategori uzurnya salat bareng mboten sadar ya napa malih. Mboten sadar. Lupa dan tidur niku mawon. Sakit mboten termasuk uzurnya salat. Terus tiang sakit niku walaupun separah apapun dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan taklif atau kewajiban kepada hambanya untuk mengerjakan kewajibannya, contohnya sholat, kecuali semampunya. Lek mboten kiyat berdiri dalam sholat fardu niku hukumnya wajib.
Terus wonten tiyang salat nggih.